الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua sampai dengan pagi hari ini nikmat sehat serta nikmat waktu luang yang mudah-mudahan kedua nikmat tersebut senantiasa kita gunakan dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut mengantarkan kita ke dalam surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita lanjutkan. Sebelum lanjut, mungkin yang mau ngopi silahkan, biar fokus biar fokus dan bisa menyantol pelajarannya. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang kita kemarin sudah bahas, ayat yang ke-11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kiamat, hari penghitungan dan lain sebagainya ya. Di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Baik. Ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-11, Allah menyebutkan ya, celaka, atau ayat yang 10 ya, celaka, wailun lil mukadzibin, celaka bagi orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan terhadap hari pembalasan, hari penghitungan, hari kiamat, hari kebangkitan dan lain sebagainya. Maka celaka. Allah Subhanahu wa taala sebut wailun, celaka, binasa, rugi ya. Kemudian ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat daripada orang-orang yang yukadzibuna biyaumiddin ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat karakter orang-orang yang yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari akhir. Seperti apa kelakuan mereka ini? Kayak apa kelakuannya, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang 12 ini, ya, ayat yang akan kita pelajari ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidak dan tidaklah orang-orang yang mendustakan bihi, hari yaumiddin itu maksudnya ya. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah ya mereka mendustakan terhadapnya, yaitu hari yaumiddin maksudnya ya. Yaumiddin, hari penghitungan, hari pembalasan. Tidaklah mereka mendustakan hari pembalasan itu illa, kecuali kullu mu'tadin asim, kecuali orang-orang yang mu'tadin dan asim. Paham maksudnya? Nah, ini sifatnya pertama, ini sifat yang ke-1, sifat yang kedua, yaitu mu'tadin asim, yaitu orang-orang yang melampaui batas dan asim. Kedua orang ini pastilah, atau kedua sifat ini pastilah mendustakan hari kiamat. Ya, sebab tidak mungkin kalau orang itu tidak melampaui batas dan tidak banyak berbuat dosa, dia meyakini adanya hari kebangkitan. Tidak mungkin. Ya, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan,
atau hari penghitungan mesti hidupnya melampaui batas, hidupnya banyak berbuat dosa. Iya kan? Kenapa? Kalau dia yakin dengan hari pembalasan, kalau dia yakin dengan hari penghitungan, pastilah dia akan menahan dirinya untuk tidak berbuat melampaui batas dan tidak banyak berbuat dosa. Jelas, ya? Itu satu perkara yang jelas. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat orang yang mendustakan hari akhir atau sifat orang yang mendustakan hari kiamat adalah mu'tadin asim, melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara-perkara yang buruk, ya, perkara-perkara yang baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara yang baik disebutkan, perkara yang buruk pun disebutkan, ya kan? Allah sebutkan. Nah, pada ayat ini Allah menerangkan perkara yang buruk, yaitu apa? Kelakuan orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Allah sebutkan. Nanti kita jelaskan, ya. Seperti apa yang namanya mu'tadin, seperti apa yang namanya asim. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mau sebutkan kedua sifat orang-orang yang tidak percaya terhadap hari akhir. Ya, ini sifat mereka. Mu'tadin, asim. Itu sifat mereka, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Secara umum, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat buruk dalam Al-Qur'an, tentunya supaya kita tidak terjerumus ke dalam sifat buruk tersebut. Ya kan? Itu sudah perkara yang sudah jelas, ya. Sebagaimana sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini terkenal dengan julukan Shahibus Sirri, ya, Shahibus Sirri, yaitu sahabat yang paling bisa menjaga rahasia, ya. Dan orang yang diberikan rahasia oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan, kuntu kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syarr makhafatan ayyudrikani dzalik. Itu dalam hadis yang panjang, ya. Beliau mengatakan begini, manusia banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Manusia banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Dan aku, kata beliau, kata Hudzaifah bin Yaman, bertanya kepada Nabi SAW anis syarr, tentang keburukan, makhafatan ayyudrikani dzalik, agar karena aku takut jangan-jangan aku terjatuh ke dalam keburukan sedangkan aku tidak mengetahui hal itu sesuatu keburukan. Maksudnya, ya kan? Jadi kebanyakan para sahabat bertanya tentang kebaikan, ayu amalin afdol, ya kan? Ayu amalin yudkhiluni jannah, amalan apa yang paling afdol, amalan apa yang memasukkan aku ke dalam surga, kan begitu ya sebagian para sahabat. Lah khusus Hudzaifah bin Yaman ini enggak. Beliau justru tanyanya adalah perkara-perkara yang buruk. Perkara-perkara yang buruk, ya kan? Perkara-perkara yang buruk. Supaya apa? Kalau beliau mengetahui perkara yang buruk, beliau bisa menghindari perkara buruk tersebut dan tidak terjatuh ke dalam perkara buruk tersebut. Karena bisa jadi orang kemudian terjatuh ke dalam perkara yang buruk, perkara yang dosa, perkara yang haram, namun dia tidak tahu kalau itu perkara buruk, kalau itu perkara dosa, kalau itu perkara haram. Betul enggak? Nah, bisa manusia terjatuh ke dalam perkara yang buruk, perkara yang dosa, perkara yang haram, sedang dia tidak mengetahui kalau perkara tersebut ternyata perkara yang buruk, dosa, dan haram. Bisa? Hah? Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, ya. Hudzaifah ibnul Yaman. Bisa jadi manusia begitu, ya. Masyaallah, jazakallahu khairan katsira. Kadang perkara manusia begitu, ya kan? Dia baru tahu kalau kemudian sudah dikasih tahu. Loh, Allah ya. Oh,
aku oleh ya kan. Lah kadung ya, kadung banyak oleh ya kan. Omong haram jadi wah ada remaja Ustaz. Kadung ya Ustaz ya kan. Bisa begitu kadang-kadang manusia? Bisa. Ya, bisa. Udah kadung nyaman ya kan, kadung nyaman boleh di Ustaz. Lo oleh aja haram. Haram loh. Apa baru tahu itu maksudnya? Baru tahu gimana baru tahu? Apa? Apa enggak baru tahu maksudnya apa? Baru tahu. Apa bahasa Maduranya? Ki baru tahu ya kan? Wah, ki baru tahu Ustaz. Kayak mulai kadung ya Ustaz, kadung apa? Kadung nyaman, ada lakuan koleh ya Ustaz. Ada rumah ya Ustaz. Ah, iya. Ada begitu, ada. Ada begitu. Ya. Contohnya tahu sendirilah ya. Banyak mungkin ya contoh-contohnya ya. Terkadang begitu ya, terkadang begitu. Nah, perlunya kemudian kita mengetahui perkara buruk ya supaya itu. Namun pertanyaannya, apakah yang kita pelajari itu perkara buruk saja? Perkara baik nggak perlu kita pelajari? Hah? Perkara buruk saja yang kita pelajari atau perkara baik juga kita pelajari? Sama-sama ya kan? Sama-sama ya kan? Sama-sama ya. Mana perkara baik ya, itu harus kita pelajari supaya kita ngikut ya kan, supaya kita belajar mengikuti. Mana perkara buruk juga kita perlu pelajari agar kita menghindari perkara buruk tersebut ya kan. Araftu syarra la li syarr ya, walakin yattawaqqihi ya. Wa man lam ya'rifil syarra yaqa'u fihi. Araftu syarra la li syarr. Aku mengetahui keburukan bukan aku untuk melaksanakan keburukan tersebut. Ya. Aku melakukan keburukan supaya aku menghindar tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Cuma gaya sahabat Hudzaifah bin Yaman ini beda dengan yang lain. Ya kan? Kalau sahabat yang lain tanya tentang amalan-amalan yang baik, kalau beliau tanya tentang amalan yang buruk. Hadis ini panjang sebetulnya kalau disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim ini, yaitu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syarr makhafatan ayyudrikani dzalik. Ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin. Ya Rasulullah, pada zaman dulu kami hidup dalam keadaan hidup jahiliyah. Faja'alallahu bihadzal khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kebaikan tersebut. Fa hal ba'da hadzal khair min syarrin ya Rasulullah? Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan Rasulullah? Qala na'am. Fa hal ba'da hadzal khair min syarrin ya Rasulullah? Qala na'am. Wah. Terus begitu, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Ada. Fa hal ba'da hadzal syarrin min khairin ya Rasulullah? Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan ya Rasulullah? Qala na'am wa fihi dakhulun. Iya, akan ada kebaikan. Namun akan ada dakhon. Dakhon. Tahu dakhon? Hah? Baca ngoreng Arab. Hajiwan tadkhin. Tadkhin. Apa hajiwan tadkhin? Hah? Kalau kita di Saudi tadkhin. Apa tadkhin? Yang keluar asapnya itu loh. Yang keluar asapnya. Itu namanya tadkhin. Dukhon, asap, tadkhin. Orang Arab biasa bilang tadkhin, ya, tadkhin, ya, yang keluar asapnya itu. Wa fihi dakhanu, ya, akan ada kebaikan, tapi nanti di dalamnya ada asapnya. Kata Nabi Sallam, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa asapnya Rasulullah? Nah, baru sahabat Hudzaifah tanya, Hudzaifah tanya. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan ada muncul dai-dai yang menyeru kepada pintu jahannam. Siapa yang menyambut seruannya, dia akan masuk ke dalamnya. Maka sahabat Hudzaifah bin Yaman kemudian tanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan, "Hum yatakallamuna bi alsinatikum." Ya. Mereka ini bicaranya sama seperti kalian. Ya. Hum yatakallamuna bi alsinatikum, ya kan? Kemudian Rasulullah menyebut hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Itu kulitnya sama seperti kita, ngomongnya sama seperti kita. Terus itu,
banyak sebutkan. Nah, itu gaya sahabat Hudzaifah bin Yaman, ya kan? Namun kalau mau kita pelajari, ya kedua-duanya harus kita pelajari. Yang baik kita pelajari, yang buruk juga kita pelajari, ya. Inilah fungsi Al-Qur'an kemudian menjelaskan perkara-perkara yang buruk. Ini dua sifat ini perkara dua sifat buruk. Dua sifat buruk orang-orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan, mu'tadin, atsim. Baik. Kemudian kita masuk kepada makna mu'tadin, ya. Kita masuk kepada makna mu'tadin, ya. Mu'tadin ini secara bahasa dia mujawazatul hudud. Secara bahasa itu maknanya dia melampaui batas, ya. Sama dengan togo, ya. Togo juga melampaui batas, ya. Jadi namanya mu'tadin itu melampaui batas. Memang artinya melampaui batas, ya. Melampaui batas dalam hal apa? Nah, ini yang perlu dijelaskan, ya. Pertama, para ulama menjelaskan yang namanya mu'tadin, orang yang melampaui batas itu begini. Yang pertama ini, ya. Dia kemudian lebih, ya, mendahulukan perkataan seseorang ini, ya, tanpa kemudian memikirkan perkataan tersebut, tanpa menganalisa perkataan tersebut, dia telan mentah-mentah perkataan tersebut daripada perkataan Allah, daripada perkataan Rasul, daripada perkataan para ulama. Ini jelas melampaui batas. Jelas melampaui batas. Kenapa? Dia lebih mendahulukan perkataan seseorang, ya, tanpa dia analisa, tanpa dia pikir, ya kan? Kemudian dia telan mentah-mentah omongan orang tersebut dengan kemudian mengalahkan perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan para ulama yang sudah jelas. Ya. Nah, contoh dalam perkara ini, Al-Qur'annya sudah jelas akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari penghitungan, ya kan? Akan adanya hari kiamat. Nasnya, hadisnya juga jelas, ya kan? Kemudian perkataan ulamanya juga sudah jelas. Kemudian secara akal juga sudah jelas, bisa kita renungi akan adanya hari pembalasan. Terus ada orang mengatakan bahwasanya ada hari pembalasan, ya apa dia dongeng, ya dunging, ya nggak betul itu, ya itu tidak ada hari pembalasan seperti itu. Kemudian kita percaya dan kita mendahulukan omongan orang tersebut daripada Al-Quran, hadis, perkataan para ulama yang sudah jelas, yang sudah sepakat. Kita percaya dengan omongan orang tersebut yang mengatakan bahwasanya tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari penghitungan. Kita percaya dengan omongan orang tersebut, siapapun orang tersebut, ya kan? Kita dahulukan. Itu namanya mu'tadin, melampaui batas. Iya kan? Jelas melampaui batas. Wong perkataannya Allah itu sudah pasti jelas benarnya, ya kan? Perkataan Rasul itu juga sudah jelas benarnya. Perkataan para ulama juga insya Allah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kok ini mengikuti perkataan orang tanpa dia pikir, tanpa dia analisis, ya kan? Kemudian dia telan mentah-mentah begitu saja bahwasanya tidak ada hari kiamat. Ini namanya melampaui batas. Jelas melampaui batas. Oh, orang itu Ustaz, ini macam-macam. Tidak peduli, ya kan? Kalau kita ikuti omongan orang tersebut, itu namanya melampaui batas. Kenapa? Al-Qur'annya sudah jelas, hadisnya juga sudah jelas, pendapat para ulama juga jelas. Kita ikuti omongan orang tersebut, telan mentah-mentah omongan tersebut. Akhirnya apa? Itulah yang namanya melampaui batas. Kenapa? Yang namanya manusia, ya kan? Pernah terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Yang namanya manusia ada dorongan hawa nafsu, ya kan? Ada manusia itu punya dzuluman jahula, sifatnya itu banyak berbuat zalim dan banyak bodohnya manusia itu, ya kan? Nah, kemudian mengalahkan perkataan Allah dan Rasulnya, ya jelas, ya kan? Itu termasuk kategori melampaui batas, ya. Maka kemudian kita tidak boleh menelan mentah-mentah maksudnya, ya. Orang bilang A, ya kita benarkan. Orang bilang B, kita benarkan. Semua kita benarkan. Enggak, ya. Ya, meskipun ustadz kita juga
tidak demikian. Kita juga harus bisa menganalisis, ya kan, merenungkan, tidak kemudian semuanya kita benarkan tanpa kita mau memikirkan. Tidak juga demikian, ya kan? Tetap harus kita coba berpikir secara sehat, ya. Pendapat-pendapat itu gimana secara sehat, akal sehat, masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal ya sudah nggak bisa diterima, ya kan? Kita ikuti saja perkataan Allah, Rasulnya, kemudian para ulama. Nah, kalau kemudian kita dahulukan perkataan manusia ini tanpa mempertimbangkan perkataan Allah, Rasul, dan kemudian para ulama, ini namanya melampaui batas, ya. Ini yang pertama, ya. Ini namanya melampaui batas. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu dahulukan, ya, perkataan selain Allah dan Rasulnya. Ya. Jangan, ya. Kita dahulukan perkataan Allah, Rasul, kemudian para ulama, ya. Barulah kemudian kita pikirkan perkataan manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, melampaui batas itu adalah melewati sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jelas melampaui batas, ya. An Abi Abdurrahman Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Rawahul Bukhari Muslim. Hafal semua, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya. An Abi Abdurrahman Nu'man bin Bashir, dari Abdurrahman Nu'man bin Bashir, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas halal, yang haram itu sudah jelas haram. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih belum jelas, ya, yang masih samar, masih mutasyabihat, masih samar. Antara halal enggak jelas haramnya, enggak jelas halalnya, antara yang haram juga belum jelas haramnya. Ya, wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara tersebut. Ya, maksudnya tidak mengetahui perkara tersebut. Ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, dia telah menjaga agama dan menjaga kehormatannya. Lo tahu ya, halal apa enggak ada? Ais halal baiklah. Bukan begitu, ya kan? Bukan begitu, ya kan? Halal apa haram ya? Wis halal baiklah. Kalau belum tahu, belum jelas, Ustaz, ini mau usaha, mau jual beli, mau apa, belum tahu kita ini ilmunya belum tahu hukumnya, halal apa haram ya. Ya sudah, lebih baik ditinggalkan, ya kan? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindarkan perkara-perkara yang syubhat, sungguh dia telah menjaga dirinya dan telah menjaga agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat, maka barang siapa yang kemudian melakukan perkara yang syubhat tadi itu, ya kan? Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Bisa jadi dia terjatuh pada perkara yang haram, atau bisa jadi dia terjatuh kepada perkara yang mengantarkan kepada keharaman. Ya. Bisa dia terjerumus pada perkara yang haram karena dia nggak tahu, bisa jadi hukumnya haram. Dia nggak tahu, ya kan? Bisa jadi hukumnya haram. Atau dia melakukan perkara-perkara yang merupakan perantara menuju pada keharaman. Bisa jadi itu juga haram hukumnya. Maka sebaiknya kalau belum tahu jelas hukumnya, ditinggalkan saja.
Ya, ditinggalkan saja. Ya, itu lebih aman. Lebih aman, ya, lebih aman, ya. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti pengembala kambing yang mengembalakan gembalaannya. Yar'i haulal hima. Yusiku ayyar ta'afihi. Hampir-hampir saja gembalaannya tadi itu masuk kepada gembalaan ke daerah orang lain. Ya kan? Ala wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap raja itu punya batasan-batasan. Ini batasan kekuasaan saya, kan begitu ya? Kalau raja punya batasan wilayah kekuasaan, iya kan? Klebon Socah, dia punya batasan kekuasaan. Sampai mana batas kekuasaannya Klebon Socah ini? Sampai mana batasannya? Geledak ya, geledak ini, tambak-tambak ini. Oh. Nanti kesananya sudah Junganyar. Kesananya Bulu. Sampai Bulu ya. Sampai Bulu, sampai Telang. Telang lain lagi kan? Oh, Telang lain lagi. Telang juga kekuasaan Telang. Oh, kekuasaan Telang ya. Yang jelas setiap orang yang punya kekuasaan dia punya batas, ya kan? Wa inna likulli malikin hima. Setiap raja itu punya batas kekuasaan. Wa inna himallahi maharimuhu. Sesungguhnya batasan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Jelas ya? Perkara-perkara, batasan-batasan Allah itu perkara-perkara yang diharamkannya. Itu sudah batasan Allah, itu sudah. Itu wilayah kekuasaan Allah. Jangan diterjang. Kalau diterjang melampaui batas. Mu'tadin. Mu'tadin, melampaui batas. Paham sampai sini? Ya, ini yang kedua ya. Kalau sudah ada yang haram jangan diterjang. Kalau diterjang melampaui batas. Wah, ini susah. Saya halal be susah apalagi saya haram be susah apalagi saya halal. Itu prinsip yang salah ya. Itu prinsip yang enggak betul. Jangan diterjang sesuatu yang haram hanya karena mendapatkan yang halal susah. Enggak susah. Insya Allah enggak susah. Mungkin hasilnya sedikit, tapi berkah. Ya kan? Mungkin hasilnya enggak banyak, tapi cukup. Ya kan? Cukup. Ya, daripada haram yang kita ambil, ya kan? Anak kayak sakean, ya kan? Bisa jadi? Bisa, ya kan? Binena ngomel terus benar ya kan? Benar ngomel terus. Bisa, ya kan? Atau apa boleh, ya kan? Sake, sering sake ya kan? Anak sosayatur, bisa? Bisa. Itu bisa jadi perkara-perkara makan yang haram, yang nerjang yang haram-haram tadi itu. Yang haram diterjang dapat banyak, ya, seneng dia. Binena sake, anak sake, lo bisa yatur, bine lo bisa yatur, pokok wis lo bisa, pokok nyaman Roma aja lo nyaman, lo tenang, benar ya, terus, tokal terus, ada begitu, ada, itu bisa jadi karena menerjang yang haram tadi itu. Kalau yang halal saja sedikit, tenang. Malam kebagi kopi ya kan. Lo mental lo apa kebagi kopi ya kan. Kebagi kopi. Ya Mas, mas kopi mas ya kan. Tapi kalau makanan yang haram yang kita makan kebagi kopi kopi asa bekebi. Kebi dibi kasa. Lo tahu repot apa? Kasa kebi dibi. Astagfirullah. Apa begitu istri kita? Enggak ya? Enggak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak ya. Berkah ya kan? Jiwan, gimana Jiwan? Kebagi kopi enggak? Gula malam. Wah, kebedi bi aja lah. Pasang lagi oleh Haji ya. Koso ya kan serame pecetaki apa biar sokapi.
Nang kesan nang rel sepur kasa. Sepur kasa. Ya Allah ya. Gimana enggak enak suasana begitu itu ya kan? Enggak nyaman suasana begitu itu, ya kan? Soro bojong, ya lagi bae. Soro ngaji, njak kok. La haula. Kalau kemudian harta itu halal, enak ya kan? Bojong le, ya ki apa? Ya ki maksud kilo adan maksudnya, ya kan? Kilo adan ya kan? Kilo adan ya kan? Ki adan bojong insyaallah ya kan? Ngaji le, ya insyaallah ngaji ya. Gampang nyorok istri gampang, nyorok anak gampang ya kan? Anak pun tuka kineng dina kerasan ya kan? Pun tuka sekolah kineng tengah kerasan. Pokoknya wis ada pokoknya nyaman, urusannya nyaman kabeh ya kan? Bisa jadi itu karena halal. Meskipun sedikit. Banyak enggak banyak masalah nanti. Banyak masalah bisa jadi ya. Itu yang kedua ya, terjang yang haram itu namanya mu'tadin. Itu namanya mu'tadin ya. Kemudian mu'tadin ini bisa juga maknanya begini. Mu'tadin ini mu'tadin fil af'ali wa asim fil aqwali ya. Perbuatannya ini banyak perbuatan yang melampaui batas. Perbuatannya ya, perbuatannya banyak dosanya. Perbuatannya. Jadi makna mu'tadin ini melakukan diantaranya ini 1, 2, 3 ya, melakukan perbuatan dosa yang itu mendolimi orang lain. Mu'tadin. Asim itu melakukan perbuatan dosa yang itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Bisa jadi dua ini maknanya ya. Asim itu ada dua. Asim itu ada dua. Asim itu maknanya kasirul asam. Asim itu kasirul asam. Asim, karim. Asim, karim, ya kan? Asim banyak berbuat dosa. Karim banyak berbuat dermawan, kan begitu ya? Sama anunya, ini sama. Jadi kalau asim banyak berbuat dosa. Dosa ini dibagi jadi dua dalam ayat ini. Mu'tadin, asim. Mu'tadin itu dosa yang mendolimi orang lain. Asim itu dosa kepada dirinya sendiri. Paham ya? Ada kan begitu? Dosa yang perbuatannya itu mendolimi orang lain. Dosa yang perkataannya itu menyakitkan hati orang lain. Ada kan? Ada. Ada dosa yang kemudian itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Ya, ada ya. Nah, inilah makna mu'tadin asim. Mu'tadin itu melakukan dosa yang mendolimi orang lain. Asim itu banyak melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Namanya asim. Paham? Kalau dalam ayat ini yang kita bahas mengurangi timbangan, ya kan? Kalau ayat yang kita pelajari ini mengurangi timbangan. Nah, mengurangi timbangan ini termasuk dosa yang dia mendolimi orang lain atau dia mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi orang lain itu namanya mu'tadin. Namanya mu'tadin. Ya. Tapi itu dosa juga ya, melampaui batas yang dosa. Dan dosa itu berkaitan dengan orang lain. Kalau asim itu perkataan dosa yang kemudian atau perbuatan dosa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Lo bojong, ya kan? Merugikan orang lain? Lo bojong? Enggak, orang lain enggak ada yang kena imbasnya, ya kan? Enggak ada kena pengaruhnya. Yang kena pengaruhnya ya terhadap diri kita sendiri. Lo bojong, lo ngaji, lo baca Quran. Imbasnya kemana? Ke diri sendiri, enggak kepada orang lain. Paham ya? Ini namanya mu'tadin asim. Ya, dosa kepada yang orang lain, asim banyakkan dosa pada diri sendiri. Mana kira-kira yang paling banyak yang kita lakukan? Dosa yang mendolimi orang atau dosa yang pada diri kita sendiri?
Kalau kita hitung-hitung, mana dosa itu yang paling banyak? Embang coraknya ya. Imbang coraknya. Corak imbang coraknya. Kita banyak melakukan perbuatan dosa yang mendolimi orang lain, atau kita banyak melakukan perbuatan dosa yang itu mendolimi diri kita sendiri? Mana yang lebih banyak kira-kira? Nggak bisa menilai ya. Nggak bisa menilai ya. Corak imbang ya. Tapi coba kita renungkan begini. Ya. Kita renungkan begini. Kita mendolimi orang lain, ya, itu terkadang yang kita tidak sadar, ya, itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Betul? Betul ya? Bisa jadi begitu kan? Ya. Kenapa? Karena orang yang terdekat dengan kita itulah orang yang banyak berinteraksi dengan kita. Betul? Betul enggak? Banyak berinteraksi dengan kita itu orang dekat kita. Sehingga kemungkinan kita berbuat dolim sama orang itu banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Karena apa? Sering interaksinya. Sering. Sehingga kemungkinan kita bisa tiap hari mendolimi orang lain, yaitu orang yang terdekat dengan kita. Bisa? Yaitu orang yang interaksinya banyak dengan kita. Kalau kemudian saya tanya, siapa orang yang paling dekat dengan kita dan siapa orang yang paling banyak interaksinya dengan kita? Siapa? Keluarga. Ke atas siapa? Ke atas kita. Enggak, ke atas kita. Keluarga dekat kita yang ke atas siapa? Orang tua, ya kan? Bapak, ibu, ya kan? Bisa jadi sering enggak kita melakukan perbuatan dosa yang itu menyakiti hati orang tua kita? Sering enggak? Sering ya. Betul sering? Sering. Bisa jadi sering. Ya apa? Contohnya siapa ya? Contoh Pak Suwat nyaman, Pak Soeharto sih bagi contoh, ya kan? Apa? Mas siapa namanya? Zaki? Dendi. Mas Dendi ya melaki ya kan? Melaki jak rokok apa? Pak Supa aja. Jak mulai bae. Melaki nase. Umpama ya kan? Melaki nase. Terus anaknya bilang, "Yud, itu sudah menyakiti hati orang tua." Apa? Cek. Ya, sih. Nah, pakai deh ya, pakai mangkat. Ya sih, mangkat. Kan beda cek. Tahu ya? Paham ya? Nah, ya sih, aku. Nah, dosa. Ya kan? Wala taqul lahuma uffin. Ya kan? Wala tanharhuma, ya kan? Wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah ucapkan uff. Uff itu adalah ungkapan tidak suka yang paling rendah, yang paling ringan. Itu ucapan enggak suka yang paling ringan. Itu uff. Apa saja? Bisa wah, bisa cek, bisa apa, kan begitu ya? Itu menyakiti hati orang tua. Dan itu tidak boleh. Itu berarti mendolimi orang tua. Apalagi kalau sampai bikin orang tua nangis. Itu termasuk durhaka. Ya, saya katakan itu perkataan para ulama. Kalau sampai bikin orang tua nangis, bikin bapak ibu nangis gara-gara omongan kita ini, ya kan? Orang tua sampai nangis atau gara-gara perbuatan kita orang tua sampai nangis, ibu kita sampai nangis, durhaka. Ya. Dan dosa durhaka adalah dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat. Ingat itu ya. Dan sebagai anak, dosa anak durhaka pada orang tua adalah dosa yang balasannya akan segera ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Maka jangan main-main dengan orang tua, ya kan?
Jangan sampai membuat hati orang tua kita ini marah. Jangan sampai membuat ibu bapak kita ini sampai menangis karena perbuatan anak kita. Itu menyakitkan dan itu durhaka betul kepada kedua orang tua. Ya. Kadang-kadang interaksi kita nggak sadar kita interaksi kita itu seperti itu ya kan, mendolimi orang tua kita. Apalagi orang yang sudah tua biasanya apa? Cerewet apa? Apa namanya? Ngeloleh. Iya kan? Orang tua biasanya kalau sudah tua ngeloleh. Ya kan? Dia salah, ya kan? Kadang kita emosi. Ya kan? Kadang bisa, wah, kok tahu nak kana modal ya? Apa, ya kan? Zaman setianya lain bi zaman lambo, ya kan? Lo oleh bi anak anoria, lain bu, mak, lain zaman ria, mung lambo, mung setia, mung lo bisa, jangan dibantah. Sekali lagi jangan dibantah. Ya, jangan dibantah. Meskipun mungkin itu salah, ya mungkin ya. Meskipun memang mungkin orang tua nggak tahu perkembangan hari ini, ya kan? Perkembangan ini macam-macam lah, ya. Nggak tahu orang tua mungkin. Tapi jangan pernah dibantah. Jadi ya salah, udah diam saja, ya kan? Diam bilang, yud, ya kan? Diam bilang, yud bu, yud, wes diam, jangan bantah. Hah? Apa? Nggak usah, udah diam saja, nggak usah berundel dalam hati, diam. Udah terima saja, namanya terima saja. Ya, subhanallah. Berat memang berat. Orang namanya ujian orang tua. Apa kita nggak pernah nyakiti hati orang tua kita kayak dulu kita? Kita nggak pernah rewel sama orang tua. Sering kita rewel, ya kan? Beri ria, ki salah, minta ria, mare, boleh, ya kan? Bisa jadi kita banyak berbuat dolim kepada anggota keluarga kita. Ayah ke anak, bisa. Ayah ke anak, bisa. Ayah ke anak. Anak nuku HP, bapak nuku HP, ya kan? Main HP. Anak senau, ya kan? Senau, ya kan? Pak, ria apa Pak anunya Pak? Harus kesal bapak ki repot. Repot main game. La haula wala quwata illa billah. Letua ki main game. La wis jak letua cok main game ya kan. Laku apa wis tua main game ya kan? Lah kelapa apa? Ya kan nanti ngadi pengajian kok apa ya kan? Laku apa main game? Ada tua ada main game. Itu dolim sama anak. Anak butuh perhatian. Ya kan? Anak butuh bimbingan, anak butuh pengajaran dari kita. Kalau kita bilang, kasah, itu namanya dolim sama anak. Ya. Jangan kira itu enggak dolim. Dolim sama anak. Kita nggak memberikan hak anak untuk kemudian dia minta diarahkan, dia mau belajar, dia minta perhatian kita. Kok kita kemudian nggak mau perhatikan? Coba orang lain, ya kan? Coba orang lain yang datang ke kita beri perhatian. Tapi anak kita sendiri justru kita nggak beri perhatian. Dolim, ya kan? Dolim. Ya. Itu kepada anak bisa. Ya kan, bapak, ibu, ya kan, pada istri juga bisa, ya, dosa kita dolim sama istri kita bisa, istri kita dolim sama kita bisa, itu interaksi yang sering kita lakukan dalam kehidupan berkeluarga. Jangan-jangan justru kita banyak dolimnya di situ, bojang, iya kan, bojang, maca Quran, ya kan. Bisa jadi begitu, ya kan? Bisa jadi sholat, ya kan? 5 waktu di masjid. Tapi perbuatan dolim yang tadi saya sebutkan bisa jadi dia laksanakan tiap hari, iya kan? Bisa jadi. Kalau sudah begitu, mana yang lebih banyak kira-kira perbuatan dosa kita? Yang sama orang lain, apa yang diri kita sendiri kira-kira?
Hah? Sama kian. Ki sama kian. Ki sama kian ya. Ya. Ada orang sholat, ada orang ngaji, tapi bisa jadi tiap hari dia mendolimi orang tuanya, dia dolimi anaknya, dia dolimi istrinya, bisa jadi tiap hari. Bisa, makanya lebih banyak mana? Lebih banyak dolimnya sama orang. Lebih banyak dolimnya sama orang, ya kan? Lebih banyak dolimnya sama orang. Terkadang kita ini orang sholat, tetangga nggak dikasih pas masak, ya kan? Masak apa? Masa ini, ya kan? Sholatnya bagus sholatnya, tapi tetangganya nggak dikasih, tetangganya dibiarkan, tetangganya ini, tetangganya dibiarkan, semuanya dolim. Sholatnya sholat, tapi tetangganya dibiarkan terlantar, ya kan? Nggak dipedulikan, dolim juga sama tetangganya. Jam berapa ini? 22 ya? 1 menit lagi ya. Paham sampai sini ya? Itu perbuatan dolim sama yang diri kita ada juga nggak kalah banyaknya. Juga nggak kalah banyaknya, ya kan? Al-Quran berapa ayat saya baca? Benar ya? Berapa juz? Oh, berapa juz? Banyakan beberapa juz ya. Berapa ayat ya kan? Saya baca berapa ayat umpama. Lo tau man saat mau mangkat aja mare sobu mangkat, ya kan? Mulai lagi nyampe Roma esa aja lah wis. Udah wis lesot, wis apa? Wis lesot, ya kan? Wis lo sempat dolim sama siapa? Jadi sendiri. Al-Quran ya dolim. Jak ngocak lo sempat membaca Quran, jak ngocak lo sempat ya. Jak ngocak lo sempat membaca Quran. Lagi lo sempat ongguan lagi. Iya, mong lo sempat ongguan itu tanda Allah berpaling dari kita. Ya. Manyaman. Kalau kita nggak sempat baca Quran, nggak sempat belajar Al-Quran, itu tanda Allah berpaling dari kita. Allah palingkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala palingkan kita dari Al-Quran, sempit hidup kita nanti. Anu lagi, mau lo percaya aja, ya kan? Mau lo percaya aja ya, lo toman ngaji, lo toman apa, sempit hidupnya. Enggak Ustaz, usaha dia lancar. Ada saya sempit ya kan? Ada saya sempit Ustaz, lancar kabeh. Itu sempit, tiap hari yang dia pikirkan hartanya itu loh, itu sempit. Enggak tenang ininya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan, ngumpulkan harta wa addada, ngitung. Iya kan? Celaka itu pekerjaan orang-orang yang jama'a malan, mengumpulkan harta wa addada, ngitung. Sudah itu dua aja pekerjaannya, ya kan? Nyare pesek bitong. Oh, mare nyampe Roma bitong, ya kan? Oh, Roma bitong, ya kan? Tegu ngumpul lagi boleh, ya kan? Nyampe Roma bitong boleh. Benar ya. Wailun. Celaka itu. Jok manyaman. Ya. Kalau kemudian lupa dengan baca Al-Quran, ya kan? Kalau kemudian lupa sholat, lupa zikir, lupa ini, celaka itu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebutkan wailun ya, sama, celakanya sama. Ya. Semuanya celaka, ya kan? Semuanya mal'un dunia ini, semuanya terlaknat kecuali apa? Lisanan dzakira, ya kan? Kecuali lisan yang senantiasa berzikir, wa qalban syakira, dan hati yang senantiasa bersyukur, ya kan? Wa zaujatan shalihatan tu'inu ala amri dinihi, dan istri yang solehah yang senantiasa membantunya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dunia, itu yang namanya, yang doa kita tiap hari itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Fid dunya hasanah, yaitu, ya kan? Fid dunya hasanah itu harta banyak, ya kan? Banyak hartanya, lisannya nggak senantiasa berzikir, ya kan? Hatinya senantiasa bersyukur, istrinya soleha, udah wis. Itu namanya dunia, ya kan? Ad-dunya mata, kata Bang Haji Romai Rama ya. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu soleha. Dunia ini perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan istri yang soleha, ya. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hada astaghfirullaha li kulli dam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Aqulu astaghfirullaha li kulli dam fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.